dari Caimin ini sekali lagi menyinggung soal pemerataan pembangunan. Tanggapan Anda? Saya rasa menarik sekali cara Gus Imin menyampaikan dan memberi nama Slepetnomics. Saya baru dengar spontan tadi. Dan Slepetnomics dimaknai sebagai sarung lokal, ya. Ini menggambarkan keberpihakan kepada ekonomi lokal, ekonomi kerakyatan. Dan kita juga melihat sekali lagi tadi Gus Imin menekankan pentingnya kesetaraan sesuai dengan visi misi Amin, Indonesia adil makmur untuk semua. Dan secara keseluruhan saya melihat Gus Imin sangat sukses mengkomunikasikan visi yang rumit menjadi komunikasi yang mudah dipahami, natural gitu ya, dan Gus Imin banget. Jadi sesuai rencana beliau akan tampil sebagai dirinya sendiri dan rasanya ekspektasi itu terlampaui. Terima kasih. Baik, berikutnya kita ke Pak Ferry. Pak Ferry, sekali lagi kalau kita lihat tadi ini disampaikan oleh Gibran, ini masih terkait dengan Indonesia emas, begitu, dan juga bagaimana untuk merangkul anak-anak muda. Ya, di sini sangat jelas sekali bagaimana generasi muda mematahkan leher orang-orang tua ya. Kita lihat bagaimana Gibran dengan gamblangnya memaparkan visi misi dia ya. Bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan lugas dan cermat. Sementara yang tua-tua kita lihat bagaimana gagap memaparkan visi misinya dan gagap menjawab pertanyaan, bahkan Caimin tidak tahu apa artinya SJAI. Itu kan udah fakta sama sekali. Makanya saya katakan sekarang, era zaman sekarang ini, era milenium ini adalah era anak-anak muda. Oleh karena itu, ya, target kita memang di dalam Pilpres ini bagaimana merangkul mereka, mengajak mereka berpikir bersama, dan bagaimana mengajak mereka membangun Indonesia bersama. Ya, jadi lupakanlah dengan generasi tua yang gagap ini. Ya, maka kita akan rangkul termasuk anak-anak muda yang sekarang sangat menguasai high tech, bahkan mereka udah paham sekali bagaimana membuat blockchain, ya, bahkan kripto tadi ditawarkan oleh Gibran ya. Dia sangat paham dan sangat lugas segala perayaan. Ratingnya pun 49% jauh di atas paslon yang lain. That's the fact. My closing statement. Baik, kita langsung aja ke Pak Sunarsip. Kalau tadi kita lihat Pak Mahfud tidak hanya soal penegakan hukum, tapi juga tadi sudah menyampaikan banyaknya visi misi dari pasangan calon 03. Ya, soal apa respon dari pasangan nomor 1, nomor 2 saya nggak komen ya, terutama dari Pak Ferry tadi, biar nanti masyarakat yang menilai. Karena walaupun kami, seperti saya katakan tadi ya, Pak Mahfud itu genuine. Ya, jadi seperti apa adanya dan sesuai dengan konteksnya. Dan closing statement dari Pak Mahfud tadi akhir itulah sebenarnya substan yang memang kita sedang kerjakan di program itu. Kita sudah siapkan anggaran untuk tambahan itu sekitar 400 triliun, tetapi tidak kemudian sampai kemudian membebani APBN. Karena dari sisi itu, makanya saya katakan tadi Mas Wija, dari sisi itu kita sebenarnya angka 7% itu adalah upaya kita meng-create sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang kemudian kita bisa juga meng-create juga sistem perpajakannya. Jadi sama seperti yang saya katakan Mas Gibran tadi, kita tidak sedang berburu di kebun binatang yang sama. Tetapi kita memang dengan target 7% itu tadi, kita juga sedang menyiapkan kebun binatang yang baru, yang lebih gemuk, yang lebih hijau, yang lebih biru begitu ya, dan itulah yang kita sebut sebagai basis meng-create ekonomi baru melalui hilirisasi, industrialisasi yang lebih komprehensif, termasuk juga kita mendorong tumbuhnya ekonomi hijau, karena tumbuh ekonomi hijau itu juga nanti potensi ekonomi baru yang menciptakan lapangan kerja baru. Dari sisi itu kita bisa meng-create pajak tambahan penerimaan negara tanpa harus mengejar-ngejar usahawan yang existing hari ini, itu kita bisa meng-create sekitar 935 triliun. Jadi compare dengan apa yang kita keluarkan untuk membangun yang apa disebut Pak Mahfud tadi di bagian akhir, itu nggak sepadan dengan apa yang kita dapatkan. Jadi kita dapat ekonomi tumbuh, industrial tumbuh juga pesat, lapangan kerja tercipta, tapi juga APBN kita menjadi semakin tangguh karena penerimaan kita juga semakin besar dari sisi meng-create lapangan baru itu. Jadi itu memang strateginya Pak Mahfud di penampilan kita selesaikan memang menyampaikan dari sisi kompetensi beliau di sisi penegakan hukum, menciptakan keadilan sosial, keadilan ekonomi melalui menciptakan efisiensi segala macam. Tetapi kita memang sudah siapkan
sekian banyak program dan itu memang kita sudah siapkan termasuk perhitungan anggarannya dan termasuk juga bagaimana kita bisa menggait opportunity dari sisi penerimaan negara untuk peningkatan APBN kita. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Sunarsip. Kita langsung saja beralih ke Pak Rizal sebagai sosok netral di malam hari ini. Pak Rizal, kalau kita melihat performance dari setiap cawapres dalam debat tadi dan juga isu-isu ekonomi yang sudah diulas, apakah ini sebenarnya sudah sesuai dengan ekspektasi Anda dengan substansi-substansi yang sudah cukup jelas atau sebenarnya harus digali lebih dalam lagi? Iya, rasanya semua paslon mencoba ingin sempurna gitu ya, menyampaikan visi misinya. Tapi memang ada yang real gitu ya, based on data dan fakta, dan yang paling mestinya muncul adalah bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan itu lebih realistis gitu. Karena begini, di zaman Orde Baru kita hampir 10%, bahkan pernah 10%, dan kontribusi industri manufaktur itu yang paling penting. Kita targetkan 25%. Nah, dulu itu 30% itu. 30%. Problemnya sekarang adalah tadi disebut memang ada generasi ICOR. ICOR menjadi problem. ICOR itu adalah biaya investasi. Kita sekarang rata-rata 10 tahun terakhir ini angka 6%. Angkanya, dan itu di atas laju pertumbuhan kita. Laju pertumbuhan kita itu 10 tahun 5%-an aja gitu angka-angkanya. Industri manufaktur pertumbuhannya di bawah target pertumbuhan ekonomi. Jadi gimana mendrive ekonomi yang tadi yang di angka 6 sampai 7%? Didrive dari industrialisasi harusnya. Oke, hilirisasi. Tapi hilirisasi yang seperti apa? Hilirisasi itu baik satu sektor tapi tidak menggrip ekosistem industrinya. Itu problem memang. Dan itu syarat hilirisasi yang dibangun saat ini itu menjadi problem ekosistemnya. Justru industrialisasi dengan segala ekosistem industri yang dibangun itu menjadi kuncinya. Include di situ tentu saja ada kemitraan UKM. Kemudian di drive juga sumber daya manusianya, ya. Itu kunci-kuncinya yang saya lihat di sesi diskusi ekonomi ini. Nampaknya semua paslon ingin nyoba itu, tapi sayangnya kunci-kuncinya gitu ya, itu tidak coba di grabbing, meskipun ada yang menyampaikan misalnya di akhir gitu ya, seperti apa program-program teknisnya. Tapi yang paling penting lagi adalah bagaimana menurunkan ICOR itu. Tadi saya kira udah bagus ya, korupsi, karena itu problem memang. Ya, kemudian kepastian hukum. Kemudian juga ya harus biaya investasinya diturunkan melalui apa? Ya kepastian hukum memang di Indonesia ini. Dan investor yang menjadi pertimbangan penting itu adalah apa? Ekosistem industri dan kepastian hukum. Tentu di situ kepastian hukum yang tidak berubah-ubah, harus sustain, harus continue. Ini menjadi problem memang ya di dalam mendorong pertumbuhan atau juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saya kira transformasi digital, transformasi ekonomi, transformasi industri itu menjadi dorongan ke depan, yang menjadi tantangan ke depan bagi para pemimpin nanti untuk membangun ekonomi. Memang tidak mudah untuk menekan ICOR itu. Memang tidak mudah. Cuma harus ada pemimpin nanti yang berani menegakkan hukum itu. Jadi kunci dari mendorong ekonomi kita tentu saja kepastian hukum, regulasi, target-target pertumbuhan, termasuk juga pelaku-pelaku usaha yang coba berusaha untuk ya menopang dan membantu pemerintah. Tentu saja tadi sudah disampaikan ketiga-tiganya bagaimana ekonomi ini bisa tumbuh lebih merata, kemudian bisa dinikmati oleh masyarakat banyak, yang tentu melibatkan seluruh komponen bangsa, masyarakat gitu ya, pelaku usaha, plus juga government yang tentu saja sebagai regulator yang mampu mendrive antara pelaku usaha dan juga masyarakat gitu. Dengan berbagai program yang lebih realistis, saya kira ke depan ya memang ada program-program yang
sangat baik yang saat ini dilakukan. Contoh Parlinsos memang mendrive konsumsi, tetapi ini perlu ada solusi gitu ya. Jangan digantungkan terus terhadap Parlinsos, karena evaluasi kita memang Parlinsos itu besar pada saat kemarin COVID ya, dengan kebijakan PEN. Itu luar biasa memang. Ya, bantalan ekonomi kita itu sangat terbantu oleh itu. Tapi ke depan justru produktivitas industri atau sektor yang padat karya gitu ya. Dan itu apa? Sektor apa? Industri manufaktur dan sektor pertanian. Yes. Tentu industri-industri ini yang memang linkage-nya, hulu ke hilirnya harus dijaga oleh apa? Saya kira infrastruktur, regulasi, yang apa? Yang bisa mempercepat konektivitas dari hulu ke hilir ini. Ini saya kira menjadi tantangan ke depan. Di saat ini memang infrastruktur sudah ada, tetapi tentu utilitas, optimalisasi yang menjadi lead gitu ya ke depan untuk meningkatkan nilai tambah. Karena pertumbuhan atau kue ekonomi kita yang paling besar di-create oleh industri manufaktur. Baik. Saya kira itu.